Kompas TV. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik yang kami kemas dalam dialog untuk menemani aktivitas Anda. Saudara, dialog pada hari ini spesial karena merupakan kerjasama antara pemerintah Kota Makassar, DPRD Kota Makassar dan juga Kompas TV Makassar. Saudara, keberadaan perusahaan daerah di Kota Makassar sangat penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu perusda yang ada di Kota Makassar yaitu Rumah Potong Hewan. Bagaimanakah kiat dan strategi perusda Rumah Potong Hewan dalam meningkatkan PAD dan juga memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat? Dan seperti apa dukungan dan pengawasan dari pihak Dewan? Hal ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Pak Safrullah selaku Direktur Utama PD RPH Kota Makassar. Selamat pagi Pak Safrullah. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Oke, luar biasa sekali. Dan juga sudah hadir di tengah-tengah kita ada Pak Erik Horas selaku Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar. Selamat pagi Pak Erik. Oke Pak. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV, dan sebelum kita memulai agenda perbincangan kita pada hari ini, mari kita simak sama-sama terlebih dahulu profil dari Pak Erik. Baik, langsung saja kita bahas tema kita yang kita angkat pada hari ini, yaitu mengulik program dan juga kinerja Rumah Potong Hewan. Saya ke Pak Safrullah terlebih dahulu. Pak Safrullah, bisa dijelaskan sebenarnya di Kota Makassar ini ada berapa rumah potong hewan dan juga saat ini bagaimana kondisinya Pak Safrullah? Silahkan. Terima kasih. Jadi rumah potong hewan Makassar cuma satu. Cuma satu? Di Manggala. Jalan Manggala Pak ya? Iya, dalam masuk. Kalau ada yang sekitar-sekitarnya itu sudah masuk Goa. Bukan Makassar. Yang Makassar cuma satu. Itu rumah potong hewan yang saya ketentuan perizinan yang berlaku. Iya. Kedua, kebutuhan daging di Kota Makassar ini perlu dijelaskan. Kenapa daging beredar ini harus ada jaminan dari pemerintah, apakah sehat atau tidak? Iya. Ini kan sudah ada perwali, Pak Ketua. Betul. Perwali nomor 9 tahun 2022. Ini harus dijalankan. Jadi daging-daging yang beredar keluar itu harus mempunyai surat kesehatan daging. Ini harus turun ke lapangan. Ya turun sini dalam hal ini stakeholdernya adalah Dinas Perikanan dan Pertanian sebagai operator rumah potong hewan. Dia operator rumah potong hewan. Kalau saya kan perusahaan daerah rumah potong hewan. Dia di pemotongannya. Dia harus menjalankan perwali nomor 9, menegakkan perwali agar semua daging yang beredar itu halal dan higienis. Apakah kita yakin bahwa daging beredar ini halal dan higienis? Itu harus dibuktikan dengan surat yang keluar dari rumah potong hewan. Oke. Ya, seperti itu yang pertama jelas jalan. Kedua, saya jelaskan kronologisnya ini RPH. Oh iya Pak, bisa. RPH didirikan tahun 99 dengan Perda nomor 6. Terus berjalan sampai tahun 2020, RPH, direksi RPH dibukukan. Alasannya Pak? Enggak tahu, zaman 2020 kan belum saya. Oke. 2020 setahu saya yang bukukan adalah pejabat wali kota saat itu Pak Rudi Jamaluddin. Dan bukan direksinya, alasannya saya nggak tahu, karena itu harusnya enggak di RPH. Saya enggak lagi jadi wira swasta itu waktu, 2020. Saya dengar kabarnya seperti itu. 2021, Pak Wali Kota Makassar, Bapak Haji Muhammad Ramdan Muhammad itu manggil saya untuk kalau bisa menatanya RPH. Saya bilang, berarti mau dikembalikan ya? Iya, kita harus kembalikan, ini aset daerah. Perusahaan daerah itu kekayaan daerah, tidak bisa dibiarkan begitu saja, dia mandek. Kalau memang tidak bisa dia menghasilkan, baru dibekukan. Tapi kalau bisa dia menghasilkan, kenapa tidak dilanjutkan? Jadi saya diperintahkan untuk membuat sesuatu yang tidak berhubungan dengan potongan hewan. Dan jangan berurusan dengan potongan hewan. Tapi
ujungnya pemotongan hewan itu yang kamu lakukan. Oke. Ujungnya berarti dagingnya, hasil Dagingnya. potongnya. Karena kan pemotongan hewan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan pada saat itu 2021. Jadi saya hasil dari pemotongan itu saya olah dagingnya. Oke. Hasil daging saya beli dari pedagang yang potong hewan di RPH. Dagingnya setelah dibeli itu pun dagingnya terbatas, nggak semua daging kita beli. Karena daging leher, daging perut nggak bisa menjadi abon. Rusak abon. Jadi dikelola seperti itu Pak ya oleh RPH. Namun sebelum Iya. kita lebih jauh Pak, saya ke Pak Erik terlebih dahulu. Bagaimana kemudian pandangan Anda melihat kondisi rumah pemotongan hewan saat ini Pak? Iya, terima kasih. Yang pertama-tama kami perlu apresiasi, ya. Jadi Perusda di Kota Makassar ini kan ada 5 Perusda, salah satu RPH. Dan mungkin pada hari ini kita berbicara bersama RPH. Kami sudah melakukan rapat kerja, biasanya triwulan itu sekali rapat kerja evaluasi, ya, yang biasa dikatakan adalah MONEV. Nah, sangat kebetulan tadi Pak Dirut juga sudah menjelaskan bahwa sebetulnya RPH ini yang tidak ada menjadi ada. Artinya sudah dijelaskan tadi yang sempat vakum ini bisa beroperasi kembali. Sempat Artinya dibekukan seperti itu ya? beroperasi dalam arti tidak langsung kepada pemotongan hewannya, tetapi dari sisi esensi bisnisnya. Bisnis, betul. Seperti itu, ya. Nah, tentu ini yang ada di depan kita ini kan abon-abon, sebetulnya produk dari RPH. Iya. Nah, yang perlu saya apresiasi di mana RPH itu sudah bisa memberikan dividen untuk tahun 2022. Sedangkan mereka sama sekali belum melakukan pemotongan hewan. Artinya kan setiap hewan yang masuk kan itu ada retribusi Pak ya yang dikenakan. Nah, tentu ini perlu disikapi dengan baik. Ya, khususnya pemerintah kota, bahwa dinas terkait yaitu Dinas Perikanan dan Pertanian sangat kebetulan juga bahwa dinas tersebut adalah mitra kami di Komisi B. Kami selalu juga mengingatkan baik itu dari sisi pengawasan kesehatan hewan seperti apa, karena perlu kita ketahui bahwa dalam beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu itu kita sempat ramai dengan penyakit PMK. Oke. Ya, penyakit PMK. Tetapi kemarin kami komunikasi sama dinas bahwa PMK untuk di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, itu sudah bukan lagi zona merah, katanya sudah zona hijau. Ya. Nah, kebutuhan daging di Makassar sebetulnya ini masih kurang menurut saya. Betul. Ya, masih kurang. Kenapa bisa? Karena daging impor pun juga masih masuk. Artinya kalau masih masuk daging impor, berarti kebutuhan itu masih kurang, menurut saya ya. Oke. Ya, karena bagaimanapun konsumsi masyarakat Kota Makassar terkait daging itu cukup besar. Cukup besar dan Ya, pasokannya karena kurang kebetulan seperti itu banyak penjual coto, Iya. sop saudara, palu basa itu kan membutuhkan daging. Betul. Dan itu benar-benar makanan khas Makanan kita. khas tradisional Kota Makassar. Ya, Tanggapannya Pak Safrullah terkait hal tersebut masih Iya. kurang katanya. Sebenarnya ini yang masalah kemarin. Sambut Era TV Digital Itu kan saya pernah bersama bahas Kompas di, TV. Jika ACC pesawat TV sama kamu belum IDTI, digital ready Trans atau bukan Indonesia smart TV, siapkan Forensik set top box mengenai dan masuknya sambungkan daging ke impor. antena. Iya. Ini saya mau bahas yang Kemudian mengenai daging impor. pilih tombol Kenapa setting banyak pada orang remote beralih ke TV, daging lalu impor? tekan auto. Karena harganya lebih murah dibanding daging lokal. Jika pesawat Itu yang TV pertama. kamu sudah digital Kedua, ready, tapi perlu cukup diketahui, pilih daging tombol impor itu menu belum pada tentu remote TV. sertifikasi halal. Kemudian Dia pilih harus siapkan setting, dia sertifikasi pilih halal. saluran, lalu Karena auto scan. kita kan Mudah butuh bukan? makanan yang halal juga. Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Ini yang Kompas perlu, TV kalau dengan memang kualitas kalau masuk gambar daging, serta kata suara dua, yang lebih itu yang tajam utama serta kehalalannya jernih. produk, karena itu dijamin oleh undang-undang. Jadi persoalan kenapa banyak orang beralih ke impor itu karena murah. Terus mengenai kebutuhan, pernah kan kami tahun 2015 RPH itu memotong 100 sampai 200 ekor Betul. satu hari. Itu hampir dengan berapa ton? Kalau 100 ekor saja itu sudah hampir 6 ton, kalau rata 60 kilo dagingnya Oke. satu hari. Berarti kalau urusan kebutuhan sebenarnya bisa. Hanya kan lokal lebih mahal harganya. Ini urusan price. Sampai warga ini beralih yang tadinya makan lokal sekarang makan impor. Penjual coto yang sekarang impor. Apalagi saudara impor. Kenapa? Murah. Kan mereka lihat dari sisi bisnisnya. Ngapain dia beli mahal kalau ada yang murah? Seperti itu. Dan juga dagingnya masih bagus. Daging impor yang dijual. Oke.
Jadi Seperti itu, kebutuhan sebenarnya, kebutuhan itu ada. Kalau urusan impor lokal ini urusan harga Ji. Sampai kena impor masuk ketua. Seperti itu. Oke, Iya. kita masih akan ngobrol banyak terkait dengan rumah pemotongan hewan dan juga program-program apa saja yang diluncurkan. Namun kita jeda sejenak. Saudara masih tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Safrullah dan juga Pak Erik tadi membahas banyak mengenai rumah pemotongan hewan. Nah tadi unik sekali yang dikatakan bahwa Pak Safrullah mengatakan bahwa kita kalah dengan daging impor karena murah. Menurut Pak Erik, bagaimana kemudian solusinya sehingga kita bisa menang kembali dibandingkan daging impor, Pak? Silakan. Ya, mungkin yang pertama perlu edukasi, perlu sosialisasi ke masyarakat, ya kan? Karena daging lokal pun menurut saya kualitasnya tidak dikalah sama daging impor, ya kan? Karena satu faktor murah ini yang menjadi pilihan. Di mana-mana kan orang biasanya cari yang murah, dia nggak pusing efeknya seperti apa, ya kan? Nah, ini yang perlu pemerintah kota melakukan edukasi ke masyarakat, ya kan? Terkait masalah pemotongan memang sebaiknya sih kalau saya bilang harus dilakukan di RPH, ya. Cuma saya nggak tahu situasi kondisi RPH itu sekarang udah siap untuk melakukan pemotong hewan atau belum. Karena kemarin kalau nggak salah ada bantuan dari pemerintah provinsi ya Pak, kalau nggak salah. Dan itu terkait masalah pembangunan. Oke, bagaimana Pak Safrullah, apakah rumah potong hewan sudah siap untuk melakukan pemotongan? Kalau secara fisik sudah siap. Hanya memang harus ditambah beberapa peralatan. Satu, peralatan pengulitan. Oke, Ini kan masih manual. Itu ke sapi kalau digantung, ini kan harusnya digantung pada saat dikuliti. Karena kalau dia tidak digantung, higienitasnya berkurang. Higienitasnya Pak ya? Iya. Tapi kalau kami perusahaan daerah beli daging, saya minta digantung sapinya. Kalau daging saya mau beli, kalau dia di lain sana mau beli. Karena persoalan kesehatannya yang saya jaga. Setelah dia gantung, ini pengulitan karena masih manual, maka peralatan harus ditambahkan itu mesin pengulitan. Ya, jadi itu yang masih kurang Pak ya? Masih Selain kurang, itu, masih ada satu, lagi? masih ada. Oke. Mesin pemotong karkas. Karkas itu kan daging itu sebenarnya pengolahannya tidak di situ. Setelah dikuliti, dipotong belah empat pakai mesin karkas. Itu baru disimpan dulu di dalam ruangan chilling room. Yang saya bilang ketua, itu rektor rapat. Di chilling room itu fungsinya untuk melayukan ini daging. Kenapa kita kalah selalu tekstur daging lokal dengan impor? Karena kita daging lokal, setelah dipotong langsung dijual. Harusnya diinapkan dulu 1 malam, digantung dia di ruangan chilling room, namanya pelayuan namanya, itu selama 1 kali 24 jam. Agar otot-otot daging sapi yang ada yang sudah mati itu bisa merenggang. Iya. Selama ini kan pada saat dipotong sapi kan dia menguat itu sapinya. Ototnya terbentuk. Pada saat otot terbentuk, dipotong langsung diedarkan, itu otot masih ada. Oke. Pada saat dilayukan, dia akan merenggang. Itu akan membuat tekstur daging lokal sama impor ketua. Kelembutannya. Oke. Jadi itu yang masih kurang Pak ya? Ada Itu lagi masih Pak, kurang. fasilitas yang masih kurang? Itu kan chilling room itu kan ada cold storage kan di situ. Oke, jadi masih ada sejumlah fasilitas Ada, ya Pak? harus tambah Oke, dalam. seperti misalnya tadi mesin pengulitan. Bagaimana kemudian tanggapannya Pak Erik dengan kekurangan sejumlah fasilitas katanya? Ya, yang paling pertama memang ini kan persoalan teknis ya. Khusus mungkin Pak Dirut lebih ngerti lah ya, karena terkait masalah teknis pemotongan hewan seperti apa. Saya pikir kalau itu memang menjadi kebutuhan dan bisa mendatangkan dividen yang cukup bagus di pemerintah kota sendiri, ya kenapa tidak kita support, menurut saya. Karena untuk berapa bulan berjalan ini saya lihat RPH khususnya
Perusda sudah melakukan giat-giat dalam hal pendapatan seperti abon tadi saya katakan, ya kan, artinya sudah ada bukti yang dilakukan sama RPH. Iya. Nah, tentu apalagi tadi disampaikan sama Pak Dirut bahwa di Makassar ini cuma satu tempat pemotongan hewan. Jadi kalau ada di tempat-tempat lain itu ilegal ya, Pak Ilegal, Dirut, ya? iya. Ilegal, ya kan, dan itu perlu pengawasan menurut saya. Jadi khususnya dinas dalam diskusi kita ini, dinas perikanan, kita akan selalu terus ingatkan, ya, terkait masalah peralatan disampaikan, storex, terus apalagi alat teknis untuk menguliti hewan ketika sudah dipotong. Iya. Tentu itu kan butuh biaya, dan biayanya itu saya pikir tidak murah, cukup mahal. Mahal juga. Dengan pendapatan dividen baru tahun ini RPH cuma 200 juta, 200 lebih Pak ya. Misalnya 200. 200 juta tentu itu kan belum bisa memenuhi. Nah, inilah nanti mungkin akan menjadi sharing kami di DPRD bersama pihak Perusda RPH terkait bagaimana kedepannya RPH. Perlu sampai di mana sih kita support gitu. Oke. Pak Safrullah, kalau boleh tahu di tahun 2022 ini berapa jumlah dividen yang didapatkan oleh RPH, Pak? Kan ditarget 200 juta Oke. dividen, kan keuntungan kurang lebih 368 juta. Kami Oktober kemarin, alhamdulillah sudah mencapai 278 juta keuntungannya. Oke. Sudah melebihi. Iya. Jadi sudah melebihi target, Pak ya? Ya mendekati lah, belum ada di target. Belum Itu ada baru target. keuntungan kan 368, kita baru dapat 278. Oh, baru 78. Oke. Insya Allah dalam akhir tahun ini kita bisa capai. Apa kemudian yang dilakukan, Pak, sehingga target-target ini kemudian nanti akan dicapai, Pak? Kita genjot penjualan abon. Penjualan. Ya, Penjualan. penjualan abon kan kita dalam lingkup sendiri. Pegawai Pemkot itu 22.000. Iya. Nah, saya cuma butuh 5.000 aja pisis, laku, udah nyetor itu. Kok ini Pak ya produknya, Pak ya? Ini produknya. Bisa dijelaskan, Pak, produknya mungkin? Ya, jadi produk Iya, sambil abon ditunjukkan sapi. kepada ya. pemirsa. Ini abon sapi bernama abon Makassar. Ini ciri khas dari perusahaan daerah rumah potong hewan. Cuman satu di Makassar, abon Makassar. Ini terbuat dari daging pilihan. Jadi tidak semua daging dari sapi itu yang kami pakai. Daging leher nggak bisa, daging perut, dada nggak bisa. Jadi yang bisa ini cuma loin sama ramnya, sama silver side, knuckle, sama top side. Daging itu aja yang bisa kita pakai. Daging lain mohon maaf kami singkirkan. Jadi Karena menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, berkualitas itu ya, Pak, ya? baik. Memilih pilihan daging-dagingnya terutama. Iya, itu baru daging. Kalau boleh tahu ini, Pak, beratnya berapa? Ini setengah kilo, 500 gram 500 gram. Iya, Dibanderol dengan harga berapa? 200.000 200.000 Iya. per 500 gram. per 500 gram. Untuk saat ini dipasarkan di mana saja, Pak? Dalam lingkup kita sendiri dulu, pegawai kita, teman-teman dari pegawai pihak pemerintah kota, kami berikan, dan alhamdulillah antusiasnya bagus. Iya, jadi kami sudah jual kurang lebih 2 ton. 2 ton, Pak 2 ya? ton kepada pegawai Pemkot. Hanya di lingkup pegawai Pemkot saja Pegawai sudah Pemkot terjual aja. 2 ton, Pak ya? 2 ton, Oke. iya. Kira-kira apa rencana kedepannya, mungkin bisa dipasarkan lebih luas atau seperti apa, Pak? Ke depan memang kita akan luas. Sementara ini produk kami lagi ada di Jambi. Di Jambi? Dipamerkan di Jambi, dibawa oleh ibu-ibu Dekranasda, ibu ketua PKK, ibu Indira, dan ibu Mantul. Ini bawa ke sana untuk dipamerkan. Jadi sudah ada sampel kami ketua di pameran di UMKM di Jambi. Tanggapan di Jambi itu seperti apa, Pak? Alhamdulillah, mereka ini lagi menunggu. Mudah-mudahan laku semua. Tapi kan ini mereka ini kalau dipamerkan ini sudah luar biasa. Iya. Berarti sudah sampai keluar kita punya barang. Ya. Oke, jadi memang nanti rencananya akan disebarluaskan seperti itu, Pak, bukan hanya di lingkup pemerintah kota saja. Sebarluaskan, ya, Kapan betul. rencananya, Pak? Tahun depan. Tahun depan di Ya. tahun Tahun ini 2022. saya akan kerjasama Ibu Dekranasda untuk pemasarannya. Oke. Jadi nanti ketua saya akan buat perjanjian dengan mereka. Jadi ada kolaborasi antara kami dan pemerintah kota. Oke, akan ada Iya. kolaborasi seperti itu. Tanggapannya Pak Erik terkait dengan produk Iya. dari RPH ini? Jadi bukan hanya penjualan di lokal, kalau bisa sampai ekspor, Pak Dirut. Siap, siap. Gitu. Ya kan? Betul, betul. Dari kemasannya aja kita lihat nggak kalah loh, nggak kalah dengan abon-abon yang ada, yang istilahnya sudah standar nasional. Ya, kemasan sudah bagus. Terus Pak Dirut tadi katakan daging-dagingnya juga daging pilihan. Iya. Dan kami makan, kami kemarin sempat juga rasakan tesnya enak, bukan nggak enak, cukup enak. Gitu. Jadi sebetulnya dinas terkait ini, khususnya dinas pariwisata ya, menurut saya, ya ini harusnya bisa dipasarkan sama dinas pariwisata. Setiap kali ada event ini harus diikutkan.
Dan produk ini sebaiknya menurut saya bisa dipasarkan ke toko oleh-oleh. Siap. Kalau bisa masuk ke toko oleh-oleh, masuk itu kan lebih bagus. Siap. Bahwa diketahui bahwa di Makassar ini ke toko oleh-oleh itu cukup banyak. Iya. Sama halnya ketika kita di Bali. Itu kan produk-produk lokal cukup bagus, Pak. Terus kemasannya juga nggak dikalah sama produk-produk importir yang masuk. Jadi menurut saya persaingan bisnis lokal kita juga cukup bersaing seharusnya. Iya. Sisa bagaimana kita mensosialisasikan, bagaimana pemerintah membuat program agar produk ini jalan. Bisa jalan. Iya, bagaimana kita mensosialisasikan Pak Safrullah dan Iya. juga tadi sarannya bahwa bisa berkoordinasi Iya. bersama dengan Dinas Pariwisata. Dan kalau boleh tahu Pak, untuk produk seperti ini berapa lama kemudian baru bisa jadi Pak? Ini sehari bisa jadi. Sehari bisa jadi? Sehari kami bisa produksi sampai 125 kilo. 125 kilo? 250 piece. Oke. Kalau setelah dibuka ini Pak bisa tahan berapa lama? 1 tahun. 1 tahun Dengan Pak, ya? catatan di dalam suhu kamar. Oke. Suhu ruang itu maksimal 25 derajat Celcius. Ruangan ini sudah bagus, ini Pak 25 nih. Iya, iya. Yang ruangan ber-AC. Di kulkas juga bisa. Jangan di freezer. Freezer membeku nanti. Itu dia yang frozen. Kulkas bisa. Iya, iya. Di kamar tadi juga bisa. Yang penting nggak lembab ya. Nggak lembab. Nggak lembab. Ya. Oke, jadi ternyata bisa tahan 1 tahun di 1 suhu tahun. kamar seperti Suhu itu. kamar. Suhu ruang 25 derajat 25 derajat. Oke, kita masih akan ngobrol banyak terkait dengan RPH dan juga produk-produk serta program-program yang akan direncanakan ke depannya. Namun kita tahan sejenak. Kita masih kembali di Sapa Sulsel, saudara. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Baik, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Dan pada hari ini kita masih bersama dengan Pak Erik dan juga Pak Safrullah membahas rumah pemotongan hewan. Dan juga pada dialog hari ini spesial karena merupakan kerjasama antara pemerintah Kota Makassar, DPRD Kota Makassar, dan juga Kompas TV Makassar. Saya kembali ke Pak Safrullah terlebih dahulu. Pak Safrullah, kalau kita berbicara mengenai rumah pemotongan hewan, jika misalnya Anda melihat masih banyak kemudian masyarakat yang melakukan pemotongan hewan mandiri di rumahnya, bagaimana tanggapan Anda mengenai hal tersebut? Ya, sebenarnya di sini ketegasan perlu jalankan aturan. Aturan yang paling top itu sebenarnya Perwali nomor 9. Itu kalau terapkan ke pasar-pasar, artinya pasar nggak boleh menjual daging yang tidak punya surat dari RPH. Itu selesai, itu biar dia potong di mana sih, dia mau jual kemana dagingnya. Karena suratnya harus dari RPH, karena yang melakukan surat dokter hewan. Bukan sembarang yang keluarkan surat. Minimal dia mantri hewan yang keluarkan surat kesehatan daging, karena dia diperiksa. Yang kalau rumah pribadi memang diperiksa. Kalau ini dijalankan, maka daging tidak akan bisa dipasarkan. Otomatis itu nggak bisa. Oke. Makanya harus ada ketegasan dari operator RPH yang melakukan pemotongan di RPH agar semua daging keluar harus punya surat. Seperti itu. Apa kemudian risiko dari melakukan pemotongan hewan di rumah sendiri, Pak? Risiko itu banyak, Bu. Pertama, lingkungan sekitar. Itu kan merusak lingkungan. Apalagi kalau dia tidak dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Kementerian Pertanian. Karena aturannya jelas. Harus ada limbahnya, limbahnya mau taruh di mana, terus dia punya lahannya itu kalau umpamanya tidak sesuai kemiringan, dia rata, terjadi genangan, itu jadi bencana nantinya. Banjir, banyak bisa merembes ke rumah-rumah. Kedua, baunya. Ini bau kan mempengaruhi darah kalau tidak diatur secara baik. Belum jam bicara hari, bicara jam aja udah bau. Kalau tidak dibersihkan dengan baik, dia pasti lingkungan pertama. Kedua, daging yang diproduksi oleh mereka belum tentu sehat.
Dan saya yakin tidak sehat. Bagaimana mau sehat kalau cara pengolahannya di lantai? Tidak sesuai dengan ketentuan. Itu yang pasti. Ketiga, halal. Apakah dia sudah dapat sertifikat halal dari BPJPH? Belum ada. Kalau RPH sudah ada. Dagingnya sudah pasti halal. Karena cara pemotongan sesuai syariat agama yang ditentukan. Kalau mereka kan belum dapat sertifikat halal. Seperti itu. Oke, Ya. jadi seperti itu Pak, ada beragam tentunya resiko yang Ya. bisa didapatkan masyarakat jika misalnya dagingnya tidak melalui rumah pemotongan hewan seperti Ya. itu. Saya kembali ke Pak Erik. Pak Erik, kemudian bagaimana pendapat Anda agar masyarakat ini bisa membeli daging yang berasal dari rumah pemotongan hewan, Pak? Ya, yang paling pertama adalah ketegasan dulu tadi yang disampaikan. Perlu ketegasan, walaupun ini memang tidak mudah, karena begitu banyak pasar, begitu banyak market yang menjual daging, Pak ya. Ya. Iya. Tentu ini tidak mudah, tetapi disinilah tantangannya sebetulnya pemerintah kota. Di mana perlu duduk bersama menurut saya. Misalkan Persda RPH, terus Persda Pasar, terus sama Dinas Perikanan. Kelautan dan Perdagangan, Perindak juga pertanian. bisa, ya, Perindak juga bisa. Benar. Terus Dinas Perikanan dan Pertanian itu bisa duduk bersama membicarakan hal ini. Karena kalau hanya satu unsur saja yang bergerak tentu nggak bisa. Karena ini sangat relevan, berkaitan gitu. Ya, tadi yang disampaikan bahwa segala risiko banyak, memang benar. Iya. Merusak lingkungan, ya, terus higienisnya kita nggak tahu seperti apa. Karena apa yang kita konsumsi hari ini belum dirasakan. Bisa jadi 1 tahun, 2 tahun Baru dirasakan berefek. secara kontinu, baru berefek. Ya. Berefek di tubuh kita gitu loh. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat ya, khususnya para pedagang daging juga harus sadar dalam hal ini. Jangan hanya berpikir orientasi profit saja, jual daging tapi higienisnya nggak dipikirkan. Nah, ini perlu duduk bersama dan saya pikir nggak mahal-mahal amat ya Pak Dirut ya. Betul, iya. Nggak mahal-mahal amat untuk melakukan pemotongan di RPH. Oke, kalau boleh tahu Pak Safrullah, bagaimana kemudian teknisnya jika misalnya masyarakat ingin melakukan pemotongan di RPH, Pak? Sekarang ini masih gratis, Bu. Masih gratis? Iya. Datang aja dulu. Selama ini kan ketentuan retribusi belum ada semenjak Ya. dibukukan perusahaan direksi PDRPH. Sekarang gratis. Datang aja ke RPH motong. Karena di sana kan fasilitas sudah ada, walaupun belum lengkap, tapi minimal sudah ada penggantungan. Karena sapi yang mau dikuliti harus digantung. Tidak boleh dia kena lantai. Itu ketentuan yang harus dilakukan oleh para penjual daging. Jadi langsung datang saja, syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti apa, Pak? Tinggal bawa daging, daftar sapinya ke sana yang mau motong, daftar, disimpan di kandang untuk pemotongan. Besok baru dipotong. Oke, jadi tinggal datang saja langsung Pak ya, Datang sama aja. sekali tidak dipungut biaya seperti Iya, itu. dari pungut biaya. Oke, nah kalau kita kembali berbicara Pak mengenai dividen Pak, selain abon sapi ini, adakah program-program lain yang untuk menambah dividen Pak? Ke depan. Kedepannya Untuk seperti apa? tahun depan ada rencana, kami kan ada rencana perjanjian pengiriman daging slice ke Morowali. Hanya sampai sekarang belum terrealisasi Ketua, karena orang yang di Morowali belum datang. Kami lagi nunggu. Kedua, daging segar, kalau ini perwali surat kesehatan daging diterapkan, Ya. artinya daging yang beredar harus sehat, punya surat, itu saya optimis bisa naik meningkatkan penjualan daging segar. Ketiga, abon. Keempat, ke depan kita akan bangun kemitraan dengan Akademi Pariwisata, membuat suatu kafe RPH. Kafe RPH. Kafe RPH. Oke. Yang isinya, yang produk utama kami adalah steak murah. Itu dari daging lokal, dari sirloin dan tenderloin, cuma 2 macam aja. Dan kedua, target kita yang steak murah ini sebenarnya untuk kaum milenial, Iya. mahasiswa sama sekolah, anak sekolah SMA. Oke. Tapi yang lain harga umum, kalau masyarakat lain harga umum. Kafenya ini rencananya kapan Pak? Kita sementara membuat dulu desainnya, sudah diukur kemarin, buat desainnya kalau sudah selesai akan kita rapatkan. Oke. Insya Allah tahun depan sudah bisa jalan. Oke, tahun depan ya Pak Iya. direncanakan bisa jalan. Tanggapannya Pak Erik mengenai program-program yang Ya, dilaksanakan RPH? Sangat bagus, karena ini kan menambah dividen lagi, mendapatkan pendapatan lagi kan. Tentu hal-hal seperti inilah yang tadi saya katakan kita harus support. Betul. Kalau memang harus mengeluarkan, ya di mana-mana yang namanya bisnis perusahaan pasti punya modal. Kalau nggak punya modal ya gimana? Apa yang mau Jalankan. diputarkan di situ, ya kan? Nah, tadi dikatakan bahwa akan ada warung RPH, ya kan? Ya itu sangat bagus menurut saya. Kemarin waktu rapat juga Pak Dirut sudah menyampaikan dan kita menanggapi secara positif hal itu.
Sisa bagaimana caranya mempromosikan, mungkin Iya. Pak Dirut ya, mempromosikan seperti apa. Jangan mau kalah dong dengan brand-brand nasional yang turun, kan ada banyak tuh sekarang stick-stick murah Pak ya, Ada. kan banyak. Kita sebagai orang lokal di Makassar, kenapa harus kalah dalam hal itu? Betul, betul. Kenapa enggak bisa? Kan bisa juga. Oke, jadi Kan bahan bakunya sama aja daging. jadi bagaimana kemudian mempromosikannya? Apalagi tadi targetnya milenial, Pak ya. Iya. Bagaimana kemudian? Apakah sudah ada rencana Pak mengenai cara promosinya? Untuk sementara tetap akan ada. Rencananya itu selain daripada kita main di Instagram, kita cari Ya, juga komunitas-komunitas. Oke. Terutama mahasiswa, ketua-ketua senat akan kita hubungi. Ya mungkin kita kasih promosi di situ. Ketua senatnya gratis, coba orangnya banyak lah. Beli satu gratis satu maksudnya. Itu promosi yang di mana-mana Nah, harganya diterapkan gitu juga Pak ya. tercapai untuk kantong Iya. mahasiswa. Kan kita jual 20.000 Oh, murah sekali. Iya. Per porsi. per porsi. Untuk mahasiswa. 100 gram, 200 gram berarti ya? Enggak, di biasanya. bawahnya. Oh, di bawah. Di bawahnya ketua. Oke. Karena mahasiswa kan sebenarnya Sambut era nongkrong TV itu digital nggak perlu bersama dibayar. Kompas TV. Wajib Jadi mahasiswa. memang Jika hormati pesawat TV mereka kamu dan belum menunggu digital sama-samanya. ready atau bukan Oke, jadi smart itu TV, adalah beberapa siapkan teknik ya, set teknik top box promosi, dan kemudian sambungkan ke mempromosikan antena. RPH yang rencananya akan Kemudian dibangun di pilih tahun tombol 2022. setting pada Iya. remote TV. Kita lalu masih akan tekan ngobrol banyak on terkait dengan RPH dan juga program-program di kita. Saudara. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sosial. Kita masih bersama dengan Pak Erik dan juga Pak Safrullah membahas banyak mengenai RPH. Saya ke Pak Safrullah terlebih dahulu. Pak, kalau kita lihat beberapa tahun terakhir tadi juga sempat disinggung di awal ya bahwa sempat dibekukan, RPH ini sempat ingin dilebur karena dikatakan bahwa pemasukan PAD-nya selalu kecil. Namun kemudian dengan di 1 tahun ini kemudian dividen sudah hampir tercapai target. Bagaimana kemudian pendapat Anda mengenai hal tersebut, Pak? Ya alhamdulillah. Yang kemarin itu bukan kecil, malah tidak ada sama sekali. Ya, Dan tahun kemudian ini didesak untuk dibubarkan, Pak. Bagaimana kemudian tanggapan Anda mengenai pendesakan ini, Pak? sebenarnya tidak bisa dibubarkan. Sebenarnya persoalan personal aja, SDM-nya aja yang menempati tempat. Sayang kalau suatu perusahaan daerah mau dibubarkan, karena itu kekayaan daerah. Di situ bisa menciptakan pendapatan buat daerah. Jangan dibubarin deh kalau ada perusahaan daerah. Itu ketua ya. Kecuali rugi ya. Ya, kecuali Kalau rugi, sudah merugikan ya, ganti personilnya ketua. ya Kalau saya usul. Perusahaan daerahnya enggak, karena itu saya lihat potensi semua perusahaan daerah ada. Oh, parkir, pasar. Saya pernah parkir. Iya. Saya pernah di pasar. Sekarang di RPH. Artinya parkir saya tahu potensinya jelas. Pasar juga demikian. Pasar yang lebih banyak. Karena dia punya aset yang luar biasa. Berapa pasar yang ada. Terminal juga bagus, karena dia punya aset ketua. Iya. Dia punya lahan yang besar. Kalau PDN saya bilang, itu sudah pasti itu. RPH, asetnya juga besar. Hanya belum saya terima ketua. oh, kan dari Pemprov ada kasih bantuan kemarin ya. Ya ini yang lainnya yang Bangunannya 10 ya? miliar. Oh, dalam bentuk bangunan, Pak. Lain juga itu ketua. Oh, Ini kemarin waktu HUT kota, ada Pemprov kasih bantuan 10 miliar oke. kepada pemerintah kota. Permodalan. Nah, mudah-mudahan itu dalam bentuk permodalan yang bisa diberikan peralatan. Yang tadi yang kurang. Yang kurang tadi itu, Pak, Iya. fasilitas-fasilitas yang belum memadai. Yang belum ada. Mesin pengulitan, pemotong karkas, sama chilling room. Chilling room itu banyak. Dalamnya ada cold storage, ada ruangan penggantungan apa segalanya. Kalau chilling room. Oke, tanggapannya Pak Erik mengenai kondisi RPH sekarang dan potensinya ke depan seperti apa? Ya, optimis ya lihatnya ya. Dan ini positif, langkah positif yang dilakukan sama Pak Dirut menurut saya. Dulu sempat
kami pernah diperlihatkan waktu zamannya PJ, waktu itu saya kan sebagai ketua Bapemperda ya, kita sempat diputarkan Pak video kondisi RPH pada saat itu. Memang sih ya ini pemerintah kota sendiri yang memperlihatkan kami, memutar videonya dan mempresentasikan ke kami. Ya kan memang kondisinya sangat memperhatikan. Betul. Sapinya itu di lantai, terus nggak diurus dengan baik, ya kan. Limbahnya juga, waduh nggak karu-karuan dan nggak enak untuk saya ngomong di sini, ya kan. Artinya ada niat sekarang pemerintah kota untuk melakukan perbaikan, itu perlu kita apresiasi, ya kan. Terkait masalah permodalan ya, ini tentu sesuai kebutuhan, apalagi provinsi sudah tadi dikatakan Pak Dirut sudah diberikan modal 10M, walaupun itu memang belum tahu dalam bentuk apa Pak ya? Betul. Dalam bentuk apa? Apakah nanti diberikan dalam bentuk peralatan atau supportnya seperti apa? Ya kan? Menurut saya Prusda RPH tersebut beda sebetulnya dengan Prusda-Prusda lain. Kalau pasar mereka udah punya aset, bisa menerima. Iya. Parkir nggak perlu pakai modal banyak, Betul. karena lahan parkir yang dipakai, bahu jalan dan segala macam. Kalau RPH memang perlu modal, perlu pembelanjaan, ya kan? Perlu promosi. Kalau pasar sama parkir kan sisa bagaimana mengawasi supaya tingkat kebocorannya tidak bocor. Sama halnya dengan PDAM. Betul. Gitu. Jadi memang harus ada orang yang smart untuk didudukkan di RPH sehingga ini bisa dapat berjalan. Oke, kalau saya kembali ke Pak Safrullah. Kalau tadi Bapak mengatakan dipanggil untuk menata RPH Pak ya. Oh, iya. Sebelumnya berarti apakah tidak tertata atau seperti apa Pak? Enggak, saya mungkin karena dibekukan ya. Artinya perusahaan dibukukan ini mau dibukukan kembali. Ya udahlah, saya dipanggil untuk memperbaiki ini. Mau lihat potensinya RPH apa sih? Setelah saya masuk dalam, salah satu potensinya ini. Ya. Abon nih. Seberapa olahan. sulit sih Pak tantangannya ketika Bapak mengambil alih RPH? Namanya kalau kita mau kerja, tantangan itu sulit apapun akan kita lewati. Badai pasti berlalu. Badai masih berlalu. Badai pasti berlalu Pak. Iya. Alhamdulillah. Apa saja Pak yang sudah Bapak lewati? Jadi pertama, waktu saya presentasi pertama tanggal 7 Januari 2022, waktu masih pejabat itu waktu, Pak Wali perintahkan kenali jenis daging. Karena saya nggak tahu, saya pikir daging sama semua awalnya. Saya belajar. Ternyata daging paha ada 5 macam daging. Ada ram, ada top side, ada silver side, ada knuckle, ada sengkel. Sengkel itu orang bilang gantangnya untuk melihat coto itu. Itu sengkel saya nggak pakai di abon, nggak bisa juga. Karena dia banyak urat situ di sengkelnya. Daging paha itu 5 macam. Ada lagi daging leher, ada lagi daging perut, ada daging dada. Ada juga yang namanya untuk Pak Ketua kan penjual stick dulu, T-bone. Itu paling enak tuh T-bone. Karena itu daging khas luar, loin luar, sirloin, yang melengket di tulang. Ini orang biasa bikin makan steak T-bone. Jadi harus mengenali jenis-jenis daging Harus Pak mengenali ya? dulu. Oke, selain itu Pak tantangan-tantangan lain seperti apa? Ya sebenarnya tantangan sebenarnya itu modal ya. Tapi saya pikir modal itu sebenarnya intinya kepercayaan. Jadi kalau saya harap modal dari pemerintah, tidak akan jalan-jalan. Saya harus jalan, saya bilang sama teman-teman. Caranya, kita banyak teman. Dia kan pinjam-pinjam nih. Kan ada hasilnya nanti. Oh, laku dibayar. Gitu. Kepercayaan aja. Sama penjual daging, penjual bumbu, apa segalanya. Alhamdulillah ini jalan. Kita tidak mau menunggu. Karena kita mau menunggu waktu habis. Waktu habis tidak dibikin. Oke. Baik, seperti itu Pak ya, Pak Safrullah. Saya kembali ke Pak Erik. Pak Erik, sebagai anggota Dewan, kemudian bagaimana tanggapan Anda, keluhan-keluhan yang diterima dari konstituen kepada RPH itu seperti apa Pak? Kalau untuk ke masyarakat langsung ya, karena RPH ini kan memang lebih ke bisnis sebetulnya ya. Selain itu juga pelayanan ya, itu pelayanan pemotongan hewan. Yang perlu kita ketahui selalu kita melakukan dan mengingatkan. Saya kalau ketika turun reses, ada yang bertanya kebetulan terkait masalah hewan atau seperti apa, kami menjelaskan. Kami menjelaskan dari apa yang kami tahu, apa yang kami dapat informasi dari Pak Dirut. Walaupun memang teman-teman komisi sampai saat ini belum pernah berkunjung, tapi nanti akan suatu saat kami akan berkunjung ke RPH melihat situasi dan kondisinya, ya kan? Saya pikir itu akan menjadi apalagi kerja-kerja kita semua, ya kan.
Tadi yang disampaikan Pak Dirut, sebetulnya organ tubuh sapi ini semua bisa kita jual, Pak. Bisa, betul. Bisa. Jadi peruntukannya, ya kebetulan saya ada pengalaman lah ya. Kebetulan bisnis di sini. Jadi sebetulnya organnya itu bisa kita jual semua. Jadi sapi itu semua bisa jadi duit lah ceritanya. Kecuali Kalau kepala ya. Kalau kepala. Duit juga. Oh, duit juga, jadi juga. Jadi menurut saya ya bisa kita support, ya kan. Saya juga sempat kaget ketika Pak Dirut tiba-tiba RPH meluncurkan satu produk jual abon yang sama sekali tidak pernah terpikirkan dan dilakukan oleh dirut-dirut sebelumnya atau Pursda RPH yang menjabati pada saat itu. Kok tiba-tiba ada produk abon? Nah, ini yang perlu kita apresiasi. Oke, kok tiba-tiba ada produk abon ini? Pencerahannya itu dari mana sih Pak Safrullah kok tiba-tiba mau jual abon? Jadi itu tadi, waktu kami diperintahkan menata, Iya. saya pikir saya harus masuk daging. Saya kalau cuma daging segar aja mainkan, Ya. itu klasik sekali ya. Artinya tidak akan ada peningkatan dalam kalau tidak ada penegakan aturan secara seolah nih. Jadi sebenarnya selain abon ada daging slice juga kita olah. Daging slice ya Pak? Daging slice hanya belum saya produksi sekarang, hanya pernah saya coba bikin kemarin. Saya tidak belum produksi karena Morowali belum minta. Karena daging slice kalau tidak dipesan juga rugi kita, tertinggalin barang. Ya. Pak Dirut ini pintar. Kalau abon ini segmennya dari bawah sampai ke atas, semua dikonsumtif. Dengan harga, menurut saya ya, dengan harga yang cukup terjangkau. Abon kan memang nggak murah-murah amat. Coba kita keliling ke supermarket atau Iya. kemana. Nggak ada yang murah banget, nggak ada. Dan pasti ada harga, ada kualitas lah. Iya, apalagi ya ini kan? beratnya 500 gram juga Ya. Pak. Ini cukup berat seperti itu. Iya. Ini dengan kalau harga kita 200.000. konsumsi sendiri aja bisa setengah bulan. Satu ini. bulan. Betul. 1 bulan kan? 1 bulan. Ya, 50 kali makan. Sarapan kita kasih sedikit, kayak gitu ya. Oke, dan selain produk abon sapi ini, karena tadi Bapak mengatakan dapat pencerahan, kemudian selain menjual daging segar juga membuat produk abon. Selain produk abon, apakah ada produk-produk lain Pak selain tadi daging slice tadi? Sementara itu aja dulu. Sementara ini Iya. aja dulu ya dijalankan. Sama nanti kafe RPH. Oke, bentuk promosinya Pak selain tadi dijual di lingkup Pemkot, nanti ke depannya seperti apa? Kita kan sudah masukkan ya penawaran di Indomarko untuk Indomaret. Saya lagi tunggu jawaban dari mereka. Mereka pesan yang mau mana. Karena kemasan saya ada 3 By tawarin. request ya? By request. Oke. Kita nggak mau stokis kalau nggak ada request. Jadi ada 3 kemasan, yang 500, 250 sama yang 100 gram. Harganya beda-beda. Yang ini 200, yang 2,5, 100.000. Yang 100 gram 45.000. Oke, jadi dibuat dengan beragam ukuran begitu Pak, Iya. ya, sesuai dengan segmentasinya nanti. Kita Iya. masih akan ngobrol banyak tentunya terkait dengan RPH dan juga produk-produknya menuju ke segmen terakhir, namun kita jeda sesaat, tetap bersama kami di Sapa Sulsel Saudara. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Erik dan juga Pak Safrullah. Baik, saya ke Pak Safrullah terlebih dahulu. Pak Safrullah, sekarang kita sudah zona hijau ya Pak untuk penyakit mulut dan kuku. Tapi sebelumnya tentunya kita pernah mengalami badai PMK juga. Bagaimana kemudian Bapak Safrullah bisa menceritakan momen-momen di kala itu Pak? Pada saat terjadi badai, ya untung kita belum di definitif pada saat itu. Kita belum terpilih, saya masih PJ. Itu pun saya stop. Waktu PJ, saya stop. Kenapa? Karena aturan untuk membuat ini belum ada. Iya. Nanti dia akan muncul bulan Juli aturannya, perwalinya, untuk bisa mengolah daging. Ya kita kan mengolah ini karena ada dasar hukumnya. Kan Perda mengatur pemotongan. Tapi dalam Perda bisa disampaikan untuk bisa mengolah usaha lain. Nah kita buat perwali. Perwalinya sudah keluar di bulan 7.
PMK sebenarnya sudah berhenti itu di bulan-bulan 6. Hanya suratnya aja yang belum keluar nih, pencabutan tentang masalah wilayah PMK. Tapi kita sudah hijau, sudah lama hijau. Hanya kan namanya ketentuan bahwa dia hijau tidaknya kan kementerian yang keluarkan. Karena kan ada surat dari kementerian bahwa masih berlaku wabah PMK. Ini belum dicabut. Jadi kalau pada saat itu memang saya tidak produksi waktu terjadi PMK. Jadi pada saat itu Bapak tidak memproduksi abon Belum, ini di ini kan KLPR? baru bulan 9. Oke. Kita Selain produksi. itu Pak, kalau misalnya ada masyarakat yang membawa hewannya kemudian diketahui mengidap PMK, bagaimana kemudian prosedur yang dilakukan Pak? Oh, di karantina. Di karantina? Iya, harus karantina itu. Nggak boleh dipotong itu. Kemudian apa kemudian yang dilakukan terhadap pemiliknya Pak? Vaksinasi. Vaksinasi. Dia harus vaksinasi terhadap hewan tersebut. Dan alatnya sudah ada, bahannya sudah di Puskeswan di Manggala sana. Jadi yang vaksinasi nanti dari Pusat Kesehatan Hewan. Itu di bawah naungan DP2, Ketua Dinas Perikanan Pertanian. Oke. Pernahkah kejadian seperti itu Pak di rumah pemotongan hewan? Yang selama ini saya kurang tahu karena saya nggak nangani pemotongan. Ya, yang nangani pemotongan Dinas Perikanan. Iya. Jadi Bapak ini hanya mengolah untuk dagingnya saja seperti itu? Daging Pak? aja, Oke. ya. Kemudian saya masih ke Pak Safrullah. Pak Safrullah, kalau kita berbicara mengenai rumah pemotongan hewan, bagaimana kemudian Bapak ini memastikan sanitasi dan juga higienitas dari RPH itu sendiri Pak? Kalau bangunan yang ada sekarang sudah bagus. Terkait dengan sanitasi, dia punya pengolahan air limbah, itu sudah bagus yang ada di sekarang. Hanya itu masih milik pemerintah provinsi. Belum milik Pemkot. Jadi kami harapkan Pemprov cepatnya menyerahkan ke Pemkot agar dapat dimanfaatkan secara baik. Karena persoalannya ini bangunan kalau tidak maintenance dengan baik akan rusak. Tanggapannya Pak Erik terhadap hal tersebut? Iya, perlu memang Pemprov dengan Pemkot duduk bersama dalam hal ini. Karena ya tetap kalau berlarut-larut seperti ini tentu yang dirugikan adalah Perusda RPH. gambarnya Ya, gini sih? khususnya pemerintah Mami. kota sendiri yang dirugikan. TV ya kita kan? banyak semutnya gini, Dulu kamu waktu naruh sempat gula ya di situ ya? dibekukan Mami yang bikin ini Perusda TV banyak RPH pada semutnya. saat itu ya Aduh, memang ada kondisinya apa ini ribut-ribut? kalau saya nggak salah ya, Apa? memang pada saat itu dianggap kita nyalain tidak layak. TV, tiba-tiba gambarnya Makanya langsung banyak ditutup. semutnya tuh. Jadi Ditutup, kalian tuh masih terus, menyaksikannya siaran analog Pemprov TV ya? melakukan Bukan pembangunan, digital. kalau nggak salah ambil ahli untuk Jika melakukan pesawat TV pembangunan. kamu sudah digital Dan ready, setahu saya setelah cukup dilakukan pilih pembangunan tombol harusnya menu itu pada dikembalikan remote lagi TV. ke Kemudian pemerintah kota pilih dan setting, RPH pilih untuk saluran, silakan untuk lalu dilanjutkan. auto scan. Ya kan? Tapi hingga Karena sekarang kan belum dilakukan. Dengan menggunakan tujuannya saluran seperti itu. digital, Ngapain Anda bisa dibangun terus menyaksikan lantas dibiarkan program-program terbaik diterlantarkan Kompas bangunannya TV seperti itu terus dengan nggak kualitas dipakai. gambar serta Gitu loh. suara yang Nah, lebih ini tajam serta tentu jernih. wilayah Pemprov dan Pemkot, ya kan. Nanti kami juga akan menanyakanlah ke pemerintah kota, khususnya ke Pak Wali terkait hal ini. Karena bagaimanapun kebutuhan daging yang ada di Kota Makassar terus semakin hari semakin meningkat, karena penduduk semakin bertambah, Iya. ya kan. Mungkin masyarakat ada juga yang vegan, tapi lebih banyak yang makan daging. Lebih banyak daging. Iya betul. Lebih banyak yang makan daging, jadi pasti kebutuhan itu sebaiknya lebih cepat, lebih bagus, ya kan. Tadi disampaikan sama Pak Dirut bahwa kami masih sangat terbatas untuk melakukan pemotongan hewan. Artinya dari sisi peralatan, terus kedua juga belum bisa mengenakan retribusi karena aturan Iya, karena Belum belum jelas. pemerintah kota. ya. Nah ini yang perlu sebetulnya apalagi menjadi konsentrasi kita bersama. Oke, seperti itu Pak ya. Oke. Mungkin saya masih ke Pak Erik. Pak Erik, bagaimana kemudian bentuk dukungan dari anggota Dewan sendiri terhadap RPH seperti itu Pak? Ya kami semenjak RPH melakukan kerja-kerja yang positif, kami di Komisi B selalu mendukung kok dalam hal itu. Ya kan, apalagi Bentuk sudah. dukungannya seperti apa Pak? Ya tentu kami bisa memberikan masukan, baik itu dalam, jadi kita selalu sharing Pak, selalu sharing Bu ya, kita selalu panggil RPH gitu Pak Dirut ya, Siap. apa keluhan RPH tolong sharing ke kami, sehingga kami juga tahu seperti apa kira-kira kondisinya, apa sih yang dibutuhkan oleh RPH, apakah terkait permodalan atau apa, tapi tentu itu semua kan ada aturan, Iya. nggak serta-merta dibutuhkan permodalan terus langsung dikasih, kan nggak serta-merta harus ada alasan-alasan. Alasan-alasannya ini kira-kira rasional apa enggak, ya kan? Saya pikir sampai sejauh ini RPH cukup positif dalam hal melakukan kerja-kerjanya, walaupun sempat vakum tadi disampaikan. Berapa bulan itu vakum Pak? 1 tahun. Jadi iya, jadi kalau kami biasa rapat kerja sama Pak Dirut,
apa yang mau dipertanggungjawabkan? Yang nggak ada, karena nggak ada yang dikerja. Iya. Jadi terpaksa ya kalau nggak ada yang dikerja, ya kita nggak usah rapat monef seperti ini. Terpaksa Pak Dirut balik lagi. Tapi dalam 6 bulan terakhir, 5 bulan, 4 bulan terakhir ini ya sudah ada aktivitas. Artinya sudah ada yang bisa dipertanggungjawabkan sama Pak Dirut. Menurut Anda Pak Erik, seberapa penting RPH ini dibandingkan dengan Porusda-Porusda yang lain? Ya saya pikir semua Porusda di mata kita harus sama, Bu ya. Semua sama pentingnya, karena semua berpotensi mendapatkan dividen untuk pemerintah kota. Baik itu dia apalagi BPR, ya kan? Sama juga BPR. Di mata masyarakat BPR, mungkin banyak yang masyarakat nggak tahu apa yang dibilang BPR. Bang, apa sih itu BPR? Ya kan? Sebetulnya kita sedih juga kalau melihat kondisi di luar kota, kalau kita biasa studi banding, melihat apalagi perusda perkreditannya, bank perkreditan mereka itu luar biasa. Mereka bisa melakukan permodalan kepada apalagi pengusaha-pengusaha mikro, khususnya di pasar-pasar, lapak-lapak. Itu sangat luar biasa menurut saya. Jadi sebetulnya di mata kami Porusda semua sama. Semuanya Cuma sama, memang Pak, ya? skalanya ada yang besar, ada yang menengah, ada yang kecil. Tapi semua sama pentingnya seperti Sama. Oke, saya Potensinya oke. juga harusnya sama. Oke. Sisa bagaimana kita melihat peluang, melihat momen. Kalau pas momennya bagus, mereka harus dibantu. Ya kenapa kita nggak bantu? Seperti itu. Oke, saya ke Pak Safrullah, Pak. Terakhir mungkin Pak, harapan dan juga program-program ke depannya akan dicanangkan seperti apa Pak? Silahkan. Jadi harapan saya aturan-aturan yang ada selama ini mau diterapkan, yang sudah diterapkan ditegakkan. Kedua, tetap kami berterima kasih kepada anggota Dewan, khususnya Komisi B yang sering mensupport kami di dalam melaksanakan kegiatan ini. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Wali Kota yang terus membackup kami dalam melaksanakan kegiatan pada RPH. Jadi harapan saya ke depan RPH bisa jadi salah satu penyumbang PAD di antara 6 Porusda. Oke. Ya, makasih. Baik. Terakhir mungkin dari Pak Erik, harapan ke depannya seperti apa Pak? Ya tentu dalam hal ini, dalam hal pendapatan kami selalu mensupport. Baik itu selain RPH, semua Porusda-Porusda yang memang punya potensi untuk bisa mendapatkan pendapatan. Karena di Komisi B itu memang konsentrasinya fokusnya adalah pendapatan, ekonomi. Mitra langsung Porusda-Porusda, terus Bapenda, itu juga mitra kami sebetulnya yang memang berpotensi untuk meningkatkan PAD Kota Makassar. Karena PAD Kota Makassar bagian dari bagaimana melihat progres pembangunan yang ada di Kota Makassar, ya kan? Walaupun memang masyarakat ikut terlibat membangun Makassar, ya, secara tidak langsung maupun secara langsung. Nah, tentu harapan kami ke depan, kami berharap semua Porusda ini di zamannya Pak Dhani Pomanto harus punya prestasi yang luar biasa. Ya. Mengingat sisa waktu mungkin tidak lama ya Pak ya, 2-3 tahun ya. Tapi ya insya Allah bisa terus menerus, ya kan. Sistem yang harus dibangun. Siapapun orangnya, sistemnya harus jalan. Tidak bisa berganti orang, Porusdanya macet, Porusdanya tutup, itu nggak bisa. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Erik dan juga Pak Safrullah sudah bergabung di Studio Kompas TV. Tadi kita membahas banyak sekali mengenai RPH dan juga produk-produknya yang luar biasa dan tentunya harapannya bisa sampai diekspor gitu Pak ya. Harus dong. Iya, oke. Terima kasih sekali lagi dan juga saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.